Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang yang Bapak banggakan dan sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah agama Islam telah menyebar ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita tergolong umat yang begitu antusias terhadap ajarannya, yakni dinul Islam. Merombak satu bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang yang Bapak banggakan, pada kegiatan pesantren kilat hari ini kita melaksanakan dengan secara online dikarenakan keadaan pada sekarang ini, yaitu wabah penyakit virus yang sedang melanda di berbagai negara, umumnya di belahan dunia dan di Indonesia juga termasuk kita terjadi bencana wabah. Kita doakan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kalian bisa sekolah seperti biasa, bertemu dengan teman-teman. Mungkin kalian juga akan merasa kangen kepada teman-teman kalian, kepada guru-guru kalian. Kita doakan mudah-mudahan virus ini cepat berlalu. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini materi sanlat pada sore hari ini yaitu tentang marhaban ya Ramadan, atau selamat datang di bulan suci Ramadan. Khususnya kita pada bulan suci Ramadan ini harus banyak taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah yaitu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tazkiyatul nafs yaitu membersihkan jiwa dari dosa dan sifat-sifat yang tercela, dan takmirul masajid yaitu meningkatkan kemakmuran masjid-masjid. Meskipun kita pada bulan Ramadan ini kita banyak ibadah di rumah karena masjid banyak himbauan oleh pemerintah, oleh MUI supaya ibadah di bulan suci Ramadan yaitu dibanyakan di rumah karena terjadinya wabah penyakit virus ini. Tapi tidak mengurangi rasa kekhusyuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ibadah di rumah. Nah, yang pertama yaitu bulan suci Ramadan itu merupakan syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan,
Ini menggambarkan bahwa selama bulan Ramadan kita akan memperoleh didikan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang disiplin dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan itu sangat tergantung kepada sejauh mana kesungguhan kita dalam mengikutinya. Ukuran keberhasilan yang paling utama adalah kesediaan kita untuk mau selalu terikat dengan segala ketentuan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, ini menandakan bahwa puasa di bulan suci Ramadan, kalau orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, mungkin puasanya hanya menahan lapar dan haus, tidak dengan menahan pandangan mata, tidak menahan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Makanya di sini syahrul tarbiyah, yaitu dididik supaya hati kita khusyuk, kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diberikan kepada bulan Ramadan adalah syahrul jihad atau bulan jihad, bulan yang mendidik kita untuk menumbuhkan dan memantapkan semangat jihad dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang harus dimulai dengan jihad melawan hawa nafsu, dalam arti mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu di diri kita itu ada 7, dari mulai amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Amarah yaitu nafsu yang membabi buta, nafsu yang hanya untuk menggerakkan diri kita untuk kemaksiatan. Kemudian nafsu lawamah, sawiyah. Kemudian ketika kita berada di nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, "Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan cara ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu orang yang mempunyai nafsu mutmainah. Apalagi nafsu rodiyah, nafsu yang ridho, mardiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah, nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sempurna. Di dalam hadis dijelaskan, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawaun taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu ajaran Islam. Jadi hawa nafsunya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutan yang ketiga yang bisa diberikan kepada bulan Ramadan adalah syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Sebutan ini diberikan karena Al-Quran pertama kali diturunkan Allah pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Di samping itu, sebutan lain yang keempat di bulan suci Ramadan ini adalah syahrul ukhwah. Syahrul ukhwah atau bulan persaudaraan. Hal ini karena pada bulan Ramadan inilah Allah mendidik kita untuk lebih mencintai sesama kaum muslimin. Dengan puasa kita menjadi lapar dan haus, yang dari sini diharapkan lahir perasaan dan kemauan untuk menolong saudara kita yang miskin, karena kita rasakan betapa tidak enaknya mengalami lapar dan haus. Sebagai wujud dari ukhuwah itu disimbolkan dalam bentuk menunaikan zakat fitrah. Sini kita mempererat ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Dengan demikian Ramadan juga memperkokoh semangat kita dalam berjamaah, sehingga kadangkala Ramadan disebut juga dengan syahrul jam'ah atau syahrul jam'iyah, bulan berjamaah. Kemudian yang kelima, sebutan pada bulan suci Ramadan adalah syahrul dakwah. Ini karena selama bulan
Ramadan, kualitas dan kuantitas aktivitas dakwah memang mengalami peningkatan, baik dakwah yang berlangsung di masjid dan musola dan di tempat-tempat yang lain. Yang keenam adalah syahrul ibadah. Syahrul ibadah yakni bulan ini merealisasikan tugas kita dalam hidup, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, meskipun pada tahun ini mungkin tidak seenak ibadah tahun-tahun waktu bulan puasa kemarin, karena ada ujian dari Allah, yaitu wabah virus corona. Nah, ada yang lebih bahaya lagi daripada virus corona, yaitu virus hati. Virus hati itu apa? Yaitu sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita itu banyak. Ada sifat hasud, ria, takabur, kemudian ada lagi ghibah. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit hati. Nah, itu yang harus kita hilangkan, yang harus kita kontrol, karena di dalam hati kita itu ada sifat-sifat yang tidak ditanam ketika kita waktu kecil. Bahkan di dalam hadis dijelaskan kulu mauludin yuladu alal fitr, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih. Tetapi ketika tumbuh dewasa, nah itu ada sifat-sifat yang tidak ditanam, yaitu sifat iri, dengki, ria, takabur dan sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini ibadah kita selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, tolong dicantumkan saja di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Seberapa menit tadi?